wabarakatuh. Saya Yulia Suartati. Di sini saya akan memaparkan tentang definisi budaya mutu dalam pendidikan. Budaya mutu merupakan sistem nilai dari sebuah organisasi yang menghasilkan keadaan lingkungan yang kondusif dalam membentuk perbaikan yang berkelanjutan dalam segi mutu. Budaya mutu terdiri dari nilai-nilai, tradisi, prosedur, dan harapan yang mengedepankan mutu. Budaya mutu sekolah merupakan faktor penting dalam pendidikan untuk membentuk siswa menjadi manusia yang berakhlak mulia, jujur, bertanggung jawab, optimis, berani, terampil, berperilaku kooperatif, ulet, disiplin, dan berintegritas. Sekolah yang memiliki keunggulan budaya mutu dapat dilihat dari beberapa variabel yang mempengaruhinya, yaitu manajemen sekolah, proses pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, kinerja perpustakaan, dan pelayanan kesehatan melalui usaha kesehatan sekolah. Wabarakatuh. Saya Iza Aswarina, NIM T 2019-2024, kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang prinsip manajemen mutu dalam budaya pendidikan. Menurut pendapat Al-Wasaid, prinsip budaya mutu dalam pendidikan yakni sebagai berikut. Yang pertama, fokus pada pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal. Pelanggan internal dialah yang menerima jasa pendidikan secara langsung, yaitu contohnya seperti siswa, pengelola pendidikan. Dan pelanggan eksternal yang tidak berkepentingan dengan layanan mutu jasa pendidikan, seperti contohnya masyarakat, orang tua, dan usaha. Selanjutnya yang kedua yaitu fokus terhadap upaya mencegah masalah yang muncul. Dalam arti ada komitmen untuk bekerja secara benar mulai awal atau yang dikenal dengan program kerusakan nol. Yang ketiga, memiliki investasi sumber daya manusianya yang terus dijaga agar tidak sampai mengalami kerusakan, karena kerusakan psikologi sangat sulit memperbaikinya. Selanjutnya yang keempat yaitu memiliki strategi untuk mencapai kualitas baik di tingkat pimpinan, tenaga akademik maupun tenaga administratif. Mengelola keluhan sebagai umpan balik untuk mencapai kualitas dan memposisikan kegagalan sebagai instrumen untuk kebaikan selanjutnya. Yang kelima, memiliki kebijakan dalam perencanaan mencapai kualitas baik jangka pendek, menengah ataupun jangka panjang. Selanjutnya yang keenam ialah mengupayakan proses perbaikan dengan melibatkan semua komponen sesuai tugas dan fungsinya. Yang ketujuh, mendorong setiap yang dipandang memiliki kreativitas, mampu menciptakan kualitas untuk merangsang yang lainnya agar manusia lainnya dapat bekerja secara bermutu. Selanjutnya yang kedelapan yaitu memperjelas tanggung jawab masing-masing, termasuk arah kerja secara vertikal dan horizontal. Yang kesembilan yaitu memiliki strategi dan kriteria evaluasi yang jelas. Yang kesepuluh yaitu menempatkan kualitas yang telah dicapai sebagai jalan perbaikan selanjutnya. Yang ke-11 yaitu memandang kualitas sebagai bagian integral dari budaya kerja. Dan yang 12 yaitu integral dari budaya kerja. Dan yang 12 yaitu menempatkan peningkatan. Yang ke-12 yaitu menempatkan peningkatan mutu secara terus-menerus sebagai keharusan yang harus dicapai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Komaria dengan NIM T 2019-3030. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh penerapan budaya mutu dalam pendidikan. Pengaruh penerapan budaya mutu dalam pendidikan yaitu ada 3. Yang pertama yaitu pembelajaran lebih inovasi dan kontekstual. Maksudnya di sini yaitu guru bisa lebih improv atau lebih berinovasi dalam melakukan pembelajaran.
guru bisa melakukan inovasi bukan hanya dalam sekedar pembelajaran dalam lingkup ruangan saja, tapi juga bisa di luar kelas, seperti itu. Terus yang kedua yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Maksud dari kegiatan ekstrakurikuler ini dilakukan agar siswa bisa lebih mengembangkan bakatnya. Dan yang ketiganya itu pengembangan budaya dan karakter. Pengembangan budaya dan karakter di sini sangatlah penting karena yang diajarkan di sini yaitu tentang budaya yang ada di sekitarnya. Contohnya budaya yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi budaya mutu, yaitu ada 10. Yang pertama yaitu nilai-nilai dan misi organisasi. Budaya merupakan sesuatu yang dibangun atas nilai-nilai yang dianut oleh organisasi, termasuk madrasah. Nilai-nilai dari pendiri atau pemimpin madrasah yang kemudian bertemu dengan nilai-nilai yang dianut oleh para guru dan tenaga kependidikan akan membentuk lingkungan madrasah yang kompleks yang pada akhirnya akan menghasilkan nilai-nilai baru atau nilai-nilai yang bersaing yang akan dijadikan sebagai nilai-nilai kelompok yang juga disebut dengan budaya kelompok. Budaya kelompok yang berintikan nilai-nilai untuk selalu berkembang itulah yang kemudian disebut dengan budaya mutu. Budaya ini akan diwujudkan dalam hal yang nampak seperti logo, simbol, seremonial, cerita, perilaku, ritual, dan hal-hal yang lain. Yang kedua yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi juga akan mempengaruhi budaya mutu yang akan berkembang dalam madrasah atau sekolah. Misalnya, struktur organisasi dengan sistem sentralisasi pasti akan berbeda dengan struktur organisasi yang desentralisasi, karena dalam struktur organisasi yang berbeda akan membedakan pula tanggung jawab dan wewenang pada masing-masing bagian. Struktur organisasi yang handal dan mampu untuk melaksanakan proses pengembangan secara terus-menerus merupakan suatu tim yang baik. Terus yang ketiga yaitu komunikasi. Komunikasi merupakan faktor yang penting dalam banyak hal, termasuk dalam menumbuhkan budaya mutu di lembaga pendidikan. Organisasi yang memiliki budaya mutu yang baik selalu memiliki model komunikasi yang efektif, baik antar individu dalam kekelompokan maupun antar kelompok. Dan yang keempat yaitu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan akan sangat terlihat dalam organisasi. Organisasi yang memiliki budaya mutu seringkali berkaitan dengan wewenang yang otoritas. Otoritas yang cukup dari suatu jabatan akan terhindar dari proses pengambilan keputusan yang kompleks dan berbelit-belit. Yang kelima yaitu lingkungan kerja. Lingkungan kerja akan dapat mempengaruhi budaya mutu di madrasah. Lingkungan madrasah yang nyaman, bersih, dan tidak pengap secara berkelanjutan pada proses pembelajaran akan mempengaruhi lingkungan kerja yang baik. Yang keenam yaitu rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen dan seleksi merupakan pintu gerbang dari masuknya sumber daya manusia di suatu organisasi atau madrasah. Dan yang ketujuh yaitu perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi budaya madrasah. Hal tersebut dikarenakan pada dasarnya kurikulum merupakan pengendali utama pada proses pembelajaran. Dan yang kedelapan yaitu manajemen sumber daya dan anggaran. Manajemen sumber daya dan anggaran merupakan faktor penting lainnya yang mempengaruhi budaya mutu di madrasah. Anggaran dan keuangan merupakan jantung utama dalam keseluruhan detak organisasi, termasuk pada madrasah itu sendiri. Anggaran di madrasah atau sekolah hendaknya memfokuskan pada pelaksanaan pada kurikulum, karena pelaksanaan kurikulum merupakan inti kegiatan yang ada di madrasah dan dengan bentuk utamanya adalah kegiatan pembelajaran. Yang kesembilan yaitu disiplin. Disiplin merupakan faktor yang penting yang dapat mempengaruhi budaya mutu. Karena budaya disiplin merupakan faktor yang penting dalam meraih keunggulan bersaing.
Dan yang terakhir yaitu yang ke-10, hubungan masyarakat. Hubungan yang baik dengan masyarakat, dengan orang tua, dengan dunia usaha, dengan stakeholders, dan lainnya menyebabkan budaya mutu di madrasah tumbuh seiring dengan faktor berkembangnya terjadi di masyarakat. Perkembangan yang ada di masyarakat akan dengan mudah dapat diikuti oleh madrasah, sehingga upaya untuk selalu berkembang dan tumbuh yang merupakan inti dari budaya yang dapat diwujudkan oleh madrasah. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 8. Terima kasih.